Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bayan tafsir. Bayan tafsir ini ada 3 macam, yaitu terdiri dari tafsir mujmal, taksis am, kemudian takyid mutlak. Untuk penjelasan poin 2 dan 3 nanti akan dijelaskan oleh saudara Fauzi Ardianto, kemudian penjelasan poin keempat akan dijelaskan oleh saudari Niken. Tafsir mujmal. Tafsir mujmal itu hadis itu menerangkan hal-hal yang umum di dalam Al-Quran. Misalnya seperti perintah salat dan zakat. Bunyi ayatnya banyak terdapat dalam Al-Quran. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dua ibadah ini bersifat mujmal maknanya. Untuk perinciannya itu ada di dalam hadis. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita tidak bisa menjelaskan secara pemikiran kita bagaimana salat dan zakat itu. Maka dari itu salat dan zakat itu harus dijelaskan dalam hadis. Kemudian yang kedua, taksis al-am. Maksudnya adalah hadis itu mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Misalnya, yusikumullahu fi auladikum lizakari min mislu hazzil unsayaini. Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Kandungan ayat di atas menjelaskan pembagian harta terhadap para ahli waris, baik anak laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Ayat di atas masih bersifat umum, kemudian dikhususkan dalam hadis Nabi yang melarang mewarisi harta peninggalan para nabi, berlainan agama, dan pembunuh, yaitu sebagaimana dalam sabdanya, la yarisul al-qatil, pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka, maksudnya harta warisan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian takyid al-mutlak, yaitu hadis itu berfungsi membatasi kemutlakan pada ayat. Yang dimaksud mutlak di sini tidak boleh diubah-ubah. Misalnya pada ayat wasyariqu wasyariqatu faqta'u
faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu takkidnya terdapat pada faqta'u aydiyahuma. Maksudnya apa? Yaitu dipotong bagian pergelangan tangannya. Begitu. Kemudian bayan takrir akan dijelaskan oleh saudara Fauzi. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, oke. Mah, ayo kamu. Ya, siap ya. Yuk. Bentar. Bayan takrir. Mah, lanjut mah. Belum? Ya ini, lanjut apa itu? Bertanya. Slide-nya. Takrir bayar. Ya, bayan takrirnya sih. Halaman ini loh. Oke. Saya akan membahas tentang bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Bayan takrir itu adalah sebagai penguat atau takrif hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fajja'an nabu ar-rajina minal unsa wajihan tauba qaula razzallah. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkata-perkataan dusta. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam sabda mengeluarkan ketetapan hukum yang masuk dalam firman Allah SWT tersebut. Beliau bersabda dari Abdullah bin Abi Bahroh dari ayah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beliau tentang dosa-dosa yang paling besar? Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Wahai Rasulullah bersabda, durhaka kepada kedua orang tuanya. Saat itu Rasulullah sedang bersabda. Lalu beliau bersabda, janganlah jauhilah perkataan dusta. Hadis ayat Al-Bukhari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bayan an-nas. Apa itu bayan nas? Bayan nas itu artinya yang menghapus atau an-nas, hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah itu telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza hadara ahdakumul mautu inna taraka khayra wasayat ladina wa ufra bina bil ma'rufi hikau alal munna al-muntafiki. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk kepada ibu dan bapak atau kerabat secara makruf. Ini sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Nah, tidak sebagai wasiat
bagi atau fahish? Bayan tasri. Bayan tasri adalah mewujudkan sesuatu hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala Alkitab ala Al-Karim. Bayan tasri sebagai penetapan hukum yang baru yang belum ada dalam Al-Quran. Seorang wanita tidak boleh dikawini bersamaan atau dimadu dengan putri saudara perempuan atau putri saudara laki-laki, istri atau keponakan istri. Haji riwayat. Kehujanan hadis. Yang dimaksud dengan kehujanan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujan atau dasar hukum atau al-dalil. Al-syahri sama dengan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Banyak hadis yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti sunnah sebagai sumber hukum. Di antara hadis-hadis tersebut, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab ayat Al-Hakim dan Malik. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disebutkan bahwasanya hadis ini dapat dijadikan hujjah. Hujjah ini artinya sebagai dalil sumber hukum utama dalam Islam. Kita harus memegang dua hukum ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya hadis di sini yang dimaksud hadis sahih, sedangkan hadis dhaif, hadis palsu dan lain-lainnya itu tidak bisa dijadikan penetapan sumber-sumber hukum. Makanya di sini hadis ini dapat dijadikan hujjah, yaitu hanya hadis sahih saja. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian berdua tentang dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tidak boleh kita mengambil hukum dari selain keduanya, karena akan berakibat fatal. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi ini sangat penting untuk dikaji. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu yang videonya?